Assalamualaikum Bu Rosma. Waalaikumsalam. Iya, sesuai dengan janji saya kemarin Bu ya, ada suatu hal yang ingin saya bahas ini Bu. Jadi gini, kemarin tuh saya masuk ke dalam suatu kelas dan di dalam kelas tersebut kurang kondusif gitu Bu. Mereka pada berisik, terus apa namanya, banyak yang bercanda-bercanda seperti itu, sehingga saya eh, emosi dan akhirnya saya keluar kelas sejenak. Tapi Hmm. ketika masuk kelas di sana sepertinya anak-anak kondusifnya itu karena takut atau karena apa. Dan di sana saya timbul penyesalan Bu, seperti itu. Itu yang menjadi gangguan bagi saya, ada beban pikiran bagi saya Bu. Iya, Pak Al. Sebelumnya saya berterima kasih juga ya Pak Al karena mempercayakan Pak Al kepada saya untuk bisa mencurahkan permasalahan Pak Al. Tadi Pak Al bilang permasalahannya itu kelasnya kurang kondusif ya. Kondusifnya itu pun karena Pak Al keluar terlebih dahulu. Anak-anak mungkin karena takut dengan Pak Al sehingga kondusif. Lalu Pak Al, yang ingin Pak Al lakukan selanjutnya apa Pak Al setelah melihat anak-anak seperti itu? Yang saya akan lakukan ke depannya Bu, eh, selebihnya mungkin saya akan mencoba mengkondusifkan kembali kelas tersebut tanpa ada rasa segan dan tanpa ada rasa takut. Jadi ingin ingin kelas menjadi enjoy kembali gitu kan. Tapi tetap kondusif ke tujuan pembelajarannya. Gitu. Iya, jadi ingin mengkondusifkan tanpa ada rasa takut. Jadi anak-anak enjoy ya ketika belajar Iya, dengan Pak iya, Al. iya, Pak Al, tadi Pak Al kan bilang bahwa Pak Al itu tadi ketika anak-anak tidak kondusif di kelas, Pak Al sempat keluar ya? iya. Iya. Yang dilakukan Pak Al ketika di luar itu seperti apa Pak Al? Saya ketika di luar itu lebih ke menenangkan diri karena saya takutnya lebih emosi memuncak dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi coba saya apa namanya, menenangkan diri terlebih dahulu di luar. Saya coba menarik nafas gitu kan. Terus mengelola Mmm, emosi terlebih dahulu. Ketika sudah kira-kira bisa mengontrol emosi, saya masuk lagi ke kelas Bu. iya. Eee, Bagus ya Pak Al yang sudah dilakukan Pak Al itu menenangkan diri dengan mungkin menghela nafas ya, mindfulness ya mungkin ya. Iya, Iya, itu memang sangat bagus Pak Al untuk mengembalikan energi, ketenangan hati dan pikiran kita ya Pak Al. iya. Lalu, setelah yang terjadi suatu hari itu, Pak Al yang dilakukan rencana ke depannya mau seperti apa? Mungkin untuk rencana ke depannya saya introspeksi diri terlebih dahulu mungkin Bu ya. Saya coba refleksi diri dulu, apakah ada yang salah dengan gaya mengajar saya gitu kan, sehingga anak-anak mulai merasa jenuh, sehingga anak-anak mulai mengobrol sampai ada yang main lari-larian ke sana ke sini gitu kan ya, mengganggu teman-teman yang lain. Saya rasa gaya mengajar saya yang kurang, sehingga saya akan memperbaiki gaya mengajarnya gitu. Mmm, Pak Al mengajar di kelas Kalau saya mengajar di kelas 10. 10, walaupun sudah remaja ya masih ada yang lari-lari ya Pak Al ya? Justru itu Bu, untuk di kelas 10 terutama di kelas teknik itu Heeh. saya anggap ya balik lagi ke masa-masanya gitulah. Merasakan kembali menjadi siswa baru mungkin ya? Iya gitu. Iya, eee eee, tapi sebelumnya, Pak Al itu udah berapa kali masuk ke kelas tersebut? Kalau sebelumnya, sebelum kejadian itu sudah ya cukup lumayan lah kalau yang sebelum kejadian tersebut. Tapi setelah Tapi suka kejadian seperti tersebut itu? Mmm, eh, tidak terlalu Bu, justru oh tidak terlalu, tidak terlalu, memang ada interaksi gitu kan ya, ngobrol seperti apa, cuman tidak mhm. tidak segaduh kemarin gitu. Apa hanya, eee, pelajaran Pak Aldi saja, anak-anak seperti itu? Atau Pak Aldi pernah mendengarkan curhatan guru yang lain mungkin tentang kondisi kelas tersebut?
Nah, kebetulan saya belum coba berdiskusi dengan rekan yang lain, saya belum bertanya ke rekan-rekan guru yang lain, jadi saya belum tahu juga nih untuk mapel yang lain seperti apa gitu. Oh iya. Mungkin nanti kalau Pak Al mau menanyakan ke guru yang lain mungkin bisa ya Pak Al ya, Iya, supaya mungkin bukan kita percaya bahwa kelas tersebut mungkin punya keistimewaan dibandingkan kelas yang iya, lain ya. Mungkin iya, setiap guru pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda. iya, iya Bu. Terus rencana aksi yang akan dilakukannya itu seperti apa Nah, yang akan dilakukan? kalau rencana saya setelah saya setelah saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, dengan rekan-rekan guru yang lain, saya akan mencoba merubah gaya mengajar saya sesuai dengan karakter-karakter peserta didiknya. Takutnya mereka jenuh dengan gaya mengajar saya sehingga ada yang mau ngobrol ataupun ada yang main gitu kan ya, mengganggu teman yang lain. Mungkin gaya mengajar saya yang salah sehingga saya akan mencoba memperbaikinya, merubah gaya mengajarnya gitu. Gaya mengajar Pak Aldi ya. Iya, iya. Pak Aldi selama proses pembelajaran yang dilakukan biasanya metode pelajarannya seperti apa yang dilakukan Pak Al? Kalau biasanya sebelum kejadian tersebut saya hanya mencoba menjelaskan gitu kan ya, praktik gitu kan, terus menjelaskan praktik gitu kan, mempraktikkan seperti itu Bu. Menjelaskan lalu mempraktekkan seperti Iya itu gitu terus-menerus. ya. Ada berapa murid di kelas Pak Al? Jumlah muridnya? Kalau kalau jumlah murid dari saya ada 35 di kelas 35. tersebut. Di kelas tersebut Hmm, 35. 35. Dari ke 35 siswa tersebut, kira-kira selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aldi, berapa persen mereka menangkap pembelajaran dengan baik? Kalau menangkap pembelajaran, kalau saya presentasikan ya kurang lebih sekitar 40%-an sepertinya Bu ya. Karena dilihat dari hasil latihan atau LKPD masih banyak yang belum paham ternyata. Hmm, ya, masih banyak yang belum paham ya dari LKPD. Iya. Selain dari LKPD, ada hal lainkah Pak yang dilihat oleh Pak Aldi eh, keberhasilan proses pembelajaran Pak Aldi lakukan ada dari hal yang lain nggak selain LKPD? Dilihat dari keterampilannya Bu, ketika Terapi. praktik gitu kan. Oh iya, itu ya berarti Pak Aldi akan melakukan sebuah perubahan metode pembelajaran Iya, iya, supaya di kelasnya terjadi sebuah sinkronisasi ya antara Pak Aldi dengan iya, peserta didik supaya iya peserta betul Bu. didik menjadi lebih eh, aktif tapi tidak segan gitu ya, lebih Nah gitu, ya luwes lebih gitu ya, enjoy Bu. lebih menyenangkan. Nah, kira-kira Pak Al, adakah inovasi-inovasi lain selain metode pembelajaran yang dirubah? Apakah ada inovasi lainnya, Pak Al, yang akan dilakukan? Mungkin yang inovasi yang akan saya coba lakukan atau saya coba rubah adalah menyelipkan sebuah game-game yang beredukasi Bu. Jadi si anak tidak merasa jenuh dengan game, mungkin keceriaannya akan timbul kembali dan eh, motivasi belajarnya meningkat ketika diberikan game-game tertentu sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan profil atau minatnya gitu Bu. Jadi ada game-game ya, Hmm, supaya mungkin siswanya lebih aktif mungkin ya, ya. dan dilakukan game-game. Contoh game yang akan dilakukan seperti apa misalnya Pak Aldi? Yang Contoh lebih ya, contoh cepat untuk ya, lebih tepat untuk siswa usia berapa tahun? 16 tahunan ya kalau SMK? ada 15-16 ya. 15, 16. Nah, contohnya mungkin karena saya itu mengajar produktif, produktif ya. Jadi saya akan mencoba memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu contohnya saya seperti kuis-kuis pada umumnya Bu, tapi cuma di sini menggunakan word wall. Jadi di dalam nanti ditampilkan dengan proyektor di spin atau di spinner si nama siswa, siapa nanti yang nama siswanya yang keluar, saya tampilkan word wall yang di dalamnya itu ada kotak-kotak berupa nomor dan di dalam nomor itu ada soal gitu kan. Ketika soal si siswa tersebut yang terpilih bisa menjawab, diberikan aplaus atau tepuk tangan. Ketika salah ya
ada sebuah punishment, cuman punishment-nya tetap punishment yang mengedukasi. Contohnya seperti apa? Ketika salah tidak bisa menjawab, hukumannya apa? Hukumannya harus membuat kabel jaringan, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Jadi Pak Aldi mau membuat sebuah game education ya, Iya, seperti membuat wall juga ada walaupun ketika peserta didik tidak bisa melakukannya akan ada punishment yang bermanfaat, yang iya, betul, Bu. berpendidikan ya. Pak Al, kira-kira Pak Al ingin nggak kalau Pak Al itu mendengarkan curhatan-curhatan peserta didiknya supaya eh, Pak Al mengetahui keluh kesah mereka? Ada nggak rencana seperti itu? Justru kemarin saya sempat setelah kejadian tersebut, saya memanggil salah satu siswa sebagai sampling, dan ternyata memang keluhannya siswa tersebut merasa jenuh yang hanya mendengarkan penjelasan lalu praktik, mendengarkan penjelasan lalu praktik. Sehingga saya berinovasi seperti tadi, Bu, karena mendengar keluhan dari siswa yang saya panggil. Ketika mendengar keluhan yang kebanyakan keluhannya seperti apa gitu Pak Al? Ada yang lebih spesifik, lebih jelas lagi nggak keluhannya? Ya, keluhannya Khususnya ke itu, Pak Al itu. ya, keluhannya itu dari peserta didik atau dari siswa yang saya panggil tuh keluhannya seperti itu, Pak, saya merasa kesel, saya merasa bosan gitu kan ya. Saya merasa bosan, pengen ada hal baru gitu di dalam kelas sehingga kami tidak merasa jenuh, mungkin itu curhatan-curhatan mereka seperti itu. Jadi jenuh ya. Tapi dari sekian siswa ada juga nggak siswa yang merasa belum jenuh gitu, tidak jenuh gitu ke Pak Aldi dengan proses pembelajaran yang Pak Aldi lakukan? Sekitar 40 sampai 50%-an lah yang masih Ada. mampu untuk mengikuti. Mm-mm. Masih mampu mengikuti dan mereka antusias ya, Hmm, antusias. Eh, Pak Aldi tidak ada rencana untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah atau bagaimana gitu kalau supaya untuk ya, kalau untuk ke ranah itu saya rasa belum, Bu, karena ini bukan ranah yang ya, terlalu krusial, jadi iya, masih iya. saya coba kondisikan terlebih dahulu oleh saya gitu. Mm, mm. Mungkin maksud saya gini, eh Pak Aldi kan akan merubah sebuah metode pembelajaran ke lebih yang menarik ya, Ya, lebih ya. berinovasi. Mungkin memerlukan sarana dan prasarana gitu. Apakah prasarana dan prasarananya sudah memadai atau tidak Oh gitu? ya, kebetulan sudah ada Oh iya gitu. bagus ya Iya, iya, sekolahnya. iya. Iya. Ya Pak Al ya, mudah-mudahan eh, pembicaraan kita pada hari ini membuat sebuah perubahan yang bagus, Terima khususnya untuk kasih. Pak Amin. Aldi, Amin. juga khususnya untuk anak-anak peserta didiknya, supaya mereka Amin. lebih belajar dengan enjoy, belajar Amin. dengan senang, bahagia. Iya. Iya, seperti itu ya Pak Al. Mungkin permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Pak Aldi saja, pastinya guru yang lainnya juga pernah mengalami, tapi semua itu eh, bisa membuat kita merefleksikan diri kita untuk introspeksi, kekurangan, dan segala kelebihan yang kita punya. Ya, seperti itu Pak Ali ya. Ya, Bu, terima Sama kasih, saya Bu. juga Pak Al, masih banyak belajar. Rencana Pak Al sudah bagus-bagus, sudah mempunyai tujuan yang sangat bertanggung jawab. Pasti Pak Aldi sudah memikirkan ketika merubah metode ini nanti akan seperti apa dampaknya, dampak positifnya, dampak negatifnya. Pasti Pak Aldi sudah memikirkannya dengan matang dan pasti akan bertanggung jawab dengan hal yang telah Pak Aldi rencanakan. Ya seperti itu ya Iya. Pak Al ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ya Pak Aldi, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah, Bu, ya, setelah kita berbincang barusan setidaknya beban sedikit berkurang, Bu, ya, jadi lebih lebih tenang untuk menghadapi situasinya, jadi lebih lebih mampu lagi, lebih percaya diri mungkin ya, lebih percaya lagi untuk, merubah apa yang ada gitu, lebih enjoy lagi. Iya. Bagus sekali Pak Alia, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih, Bu, Iya, sama-sama, saya juga. semoga kedepannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aldi bisa diselesaikan dan jangan segan jika ada unek-unek ataupun apa permasalahan yang mungkin Pak Aldi butuh untuk
dibicarakan dengan siapapun, silahkan saja daripada dipendam, biar, perasaan Pak Aldi lebih lega, lebih santai, tanpa Iya, Bu. banyak tanya Pak Aldi ya, barusan kata Pak Aldi kan lebih Ya, tidak ada beban gitu. Terima ya, kasih ya Pak Aldi. terima kasih waktunya, Bu. Sama-sama Pak Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Hmm. Rosma kabarnya? Alhamdulillah, Pak, sangat baik. Iya, Wah, terima kasih ada Pak ya telah meluangkan waktu. iya. Ngomong-ngomong ada apa nih Bu ya? Sempat ngajak saya untuk ngobrol gitu kan. Jadi saya ada apa nih Bu Rosma ada apa gitu kan. Iya, ini Pak, saya juga tadinya bingung mau ke siapa gitu ya mau bicaranya. Ya, Tapi terima kasih sudah mempercayakannya gitu. saya berpikir pasti Pak Aldi bisa mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan memberikan solusi, membantu saya membuat solusi dari permasalahan yang saya sedang alami gitu ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Ini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 5. Hmm. Jumlah siswa saya itu ada 27. Dari ke-27 siswa itu, ada satu siswa yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan normal gitu ya. Jadi dengan yang lainnya masih belum bisa bersaing. Permasalahan tersebut dikarenakan anak tersebut itu masih belum bisa membaca gitu. Masih Oh, belum gitu bisa ya. membaca ya Masih Pak. belum bisa membaca. Jadi dari 27 siswa ada satu siswa yang belum bisa membaca gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu eh, apa namanya, Ibu sudah mengobrol ini dengan siapa aja atau sudah berkonsultasi ini dengan siapa saja, Bu? Saya sudah berkonsultasi dengan guru-guru yang sudah mengajar dengan siswa tersebut. Jadi saya berbicara dengan guru kelas 1, 2, 3, dan 4. Juga saya berbicara dengan guru olahraga, guru agamanya juga. Eh, Tepat sekali guru yang lainnya pun keluhannya sama dengan saya. Hmm. Mereka sudah berusaha untuk memberikan pelajaran tambahan, khususnya pelajaran membaca untuk siswa tersebut. Tapi tetap tidak ada perubahan. Gitu. Oh, gitu. Dan untuk Jadi, guru pelajaran yang lain pun sama seperti itu. nah Masih iya, belum jadi ada lah perubahan. ya sudah diberikan jam tambahan untuk belajar tambahan, tapi masih tetap bisa belum bisa ya. Iya, Nah, sistem untuk pembelajaran tambahannya seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu? setiap hari itu, kecuali hari Jumat, saya selalu memberikan jam tambahan pembelajaran khusus membaca. Saya memberikan buku bacalah satu. Sistemnya seperti biasa, berikan buku bacalah satu, mengenal dulu terlebih dahulu huruf-huruf, lalu secara bertahap saya mengajarkan anak tersebut untuk mengenal huruf vokal, huruf konsonan, dan menggabungkan huruf-huruf. Namun setelah 3 bulan saya melakukan pembelajaran tambahan tersebut, anak tersebut masih tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Malah setiap hari kalau saya memberikan bacaan, eh, anak tersebut sudah hafal 1 halaman. Ketika besoknya lagi dilanjut ke halaman selanjutnya, ketika saya menyuruh anak tersebut untuk mengulang bacaan yang hari kemarin, anak tersebut justru menjadi lupa lagi seperti itu. Oh, seperti itu, Jadi Bu tidak ya. ada tidak Hmm. maju-maju gitu. Meskipun sudah ada metode-metode tersebut, tapi masih belum tetap bisa, Bu ya. Iya. Nah, di selain apa namanya, ketika anak tersebut tidak bisa membaca atau belum bisa ya, maaf sebelumnya belum bisa membaca, ada tapi ada hal lain ya Bu, ada hal lain nggak Bu yang ada di diri siswa tersebut yang menjadi kelebihannya? Kelebihannya mungkin karena gaya belajarnya mungkin audiotori ya, mendengarkan. Jadi ketika saya menerangkan, anak tersebut bisa menangkap, dan ketika Oh saya gitu. memberikan soal secara lisan, anak tersebut bisa menjawab. Oh iya, jadi gaya belajarnya auditorio ya. Iya, Iya iya iya. Setelah Ibu tahu tadi kan sudah diberikan percobaan rencana apa sudah mencoba jam tambahan terus sudah tahu gaya belajarnya auditorio audio gitu kan ya. Rencana apa yang akan Ibu Rosma
laksanakan ketika melihat anak seperti itu? Eee, saya sebenarnya Pak sudah melakukan beberapa metode ya ketika pembelajaran tambahan, ada yang bermain kartu, juga pernah memberikan penayangan misalnya ini, eee, pakai rekaman gitu kan, ini huruf A, ini huruf B, tapi karena kan kalau untuk mengenal huruf itu harus visual ya, harus Iya, iya. terlihat gitu, tetap tidak ada tidak ada kemajuan. Nah, saya berencana untuk melakukan home visit ya ke rumahnya untuk melihat latar belakang dan gaya belajar anak tersebut ketika di rumah gitu rencananya, Pak. Oh iya, rencananya berarti Bu Rosma akan home visit ke orang tua ya. Ketika Bu Rosma sudah tahu latar belakang siswa tersebut, mungkin langkah apa yang tepat menurut Bu Rosma? Mungkin setelah tahu latar belakangnya seperti apa, saya akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan orang tuanya, bagaimana untuk kedepannya. Terus saya ingin dilakukan tes khusus untuk anak tersebut gitu. Tapi untuk melakukan tes khusus anak tersebut kan harus ada persetujuan dari orang tuanya. Seperti itu. Ketika kita sudah tahu misalkan ada sebuah keistimewaan dari anak tersebut ya, dalam kata lain kelainan, mungkin saya akan berkonsultasi lagi dengan guru-guru yang di sekolah, juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Sebelumnya saya sudah berbicara sebenarnya dengan kepala sekolah bahwa ada anak yang istimewa dan kata kepala sekolah tersebut siap untuk menyediakan tes psikolog gitu dari luar gitu Oh untuk iya. tes anak-anak khusus yang ada di sekolah sebenarnya sudah berencana dengan kepala sekolah juga sih. Nanti ketika setelah itu dilakukan, ada hasilnya yang keluar, eee, kita mempunyai rencana, sekolah itu mempunyai rencana untuk memanggil guru khusus untuk kelas inti. Oh gitu. Kalaupun misalkan tidak ada, guru khusus, tapi, kepala sekolah menyuruh kita guru-gurunya untuk belajar, eee, misalkan juga bekerja sama dengan salah satu sekolah luar biasa untuk belajar menangani anak-anak yang mempunyai keistimewaan tersebut. Jadi gurunya mempunyai keahlian gitu, Pak. Kalaupun misalkan Oh gurunya iya, bisa iya. datang, jadi kita yang punya keahlian untuk mengajarkan, anak-anak yang khusus gitu. Oh iya, berarti rencananya setelah home visit, tahu latar belakangnya, jika masih mentok gitu ya, akan mencoba berkomunikasi dengan pihak luar sekolah ya, terutama dengan SLB. Iya, Dan iya. ketika ada momen mungkin guru-gurunya juga ingin belajar bagaimana cara mengatasi siswa tersebut ya. Ya Iya, seperti itu mungkin Bu soalnya ya. iya ya, Pak, seperti itu. Soalnya sebenarnya, yang sudah saya mendengarkan, obrolan-obrolan dari guru yang lain pun, orang tua itu ada juga yang mendaftarkan di kelas yang lain, siswa-siswa yang memang istimewa gitu. Ada yang diem gitu di kelas gitu, ada yang ya sama seperti siswa saya keterlambatan dalam membaca, ada juga yang tidak mau menulis, susah untuk menulis, ada juga. Jadi banyak yang istimewanya. Dan sebenarnya ada permasalahan lain juga ya, Pak, ketika, salah satu guru saya pernah bilang bahwa ketika berbicara dengan salah satu orang tua, anaknya misalkan istimewa, karena di kelas itu ada anak yang justru ketika guru tersebut belajar, memberikan pembelajaran, anak tersebut kalah, justru buku dimainin gitu, pulpen dibariskan, seperti itu. Disuruh diperiksa, justru ada orang tua yang justru tidak menerima. Karena bagi orang tua kebanyakan anak yang istimewa itu hanyalah anak yang mempunyai ya kecacatan gitu, cacat fisik apa Oh gitu. iya, iya. Ya, ya seperti itu gitu. Kebanyakan orang tua Berarti yang menganggapnya ya, yang disabilitas itu hanya seperti itu gitu. oh iya, jadi si orang tua tidak bisa menerima ya ketika kita menyebutkan bahwa anak tersebut A atau anak tersebut B gitu ya. Saya juga Eee, punya perasaan takut gitu sebenarnya iya, kalau misalkan iya, 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 kita iya. tapi orang tuanya tidak bisa menerima. Iya, tapi tadi saya tertarik dengan rencana Bu Rosma, itu rencananya sangat luar biasa ya, sangat bagus menurut saya. Apalagi saya paling tertarik ketika ada rencana Ibu Rosma dan kawan-kawan akan mencoba belajar ke guru yang lebih paham tentang terutama guru SLB untuk menangani anak seperti itu rencana sangat baik, Bu. Sangat
sangat luar biasa, itu rencana yang sangat bagus yang ada di Bu Rosma tadi gitu kan. Iya. Oke, mudah-mudahan rencana tadi yang Bu Rosma rencanakan, yang Bu Rosma sampaikan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan semoga anak tersebut ada perkembangan setelah diatasi oleh Bu Rosma. Apa yang sudah direncanakan semoga diberikan kelancaran gitu ya. Jadi saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar kabar terbarunya seperti apa gitu kan dari siswa tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat ini siswa tersebut ada perubahan ya di tangan Bu Rosma. Iya, mudah-mudahan ya Pak, karena saya Iya, juga sebenarnya sudah tidak sabar gitu untuk melakukan hal ini sebab ya kasihan iya, juga sama anaknya gitu kan, yang lainnya udah sampai mana, anak ini masih stagnan di situ gitu. iya, Kan kasihan gitu, mungkin anak juga merasa minder lah karena teman-temannya iya, sudah sejauh itu dia masih diam di tempat itu, kasihan juga sih sebenarnya. iya. Bu Rosma juga sudah tidak sabar ya ingin Iya, melaksanakan aksinya. Iya, iya ikan Pak. sepat, ikan gabus Bu, lebih cepat lebih bagus. Iya Pak. Kebetulan juga sih sebenarnya sekolah kita itu ada jaraknya tidak terlalu jauh dengan sekolah SLB, ada Oh, SLB seperti itu swasta. ya. Itu menjadi nilai plus juga Bu ya, jadi gampang Iya, makanya berkoordinasi iya, nantinya. makanya kepala sekolah, berencana untuk melakukan rencana tersebut biar kita karena sekolahnya berdekatan gitu, jaraknya dekat, jadi kita bisa bekerja samanya lebih intens katanya seperti itu. Iya, Dan iya. alhamdulillah kepala sekolahnya sangat penuh dengan inovasi dan selalu mendukung mendukung segala rencana-rencana guru-gurunya seperti itu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Baik, eee, mungkin yang saya ingin sampaikan, semoga rencananya ataupun apa yang tadi direncanakan bisa berjalanlah dengan secepatnya gitu kan ya, apalagi kasihannya anaknya kalau ditunda-tunda program tersebut. Ya mungkin, lebih cepat lebih baik tadi kan ya, semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan, tidak ada hambatan ketika melaksanakan rencana tersebut gitu kan ya. Itu mungkin Bu, dan ketika ada hal-hal yang mengganggu ataupun hal-hal yang menjadi beban Bu Rosma, silahkan kita bisa sharing, kita bisa ngobrol seperti ini lagi gitu kan ya. Dan jangan lupa ketika ada perkembangan kabari saya ya. Jadi saya tidak sabar nih ingin mendengar perkembangannya. Iya, siap, Pak. Dan saya ucapkan Yes. terima kasih Bapak ya telah mendengarkan segala Iya, pembicaraan saya dari awal sampai akhir, sampai sekarang. Mungkin Bapak juga kan pasti sibuk lah Bapak ya, iya, tapi menyempatkan enggak waktunya Bu, untuk, enggak. Saya juga mendengarkan curahan hati. iya, saya Iya, juga Pak. berterima kasih sudah mempercayakan diri saya untuk mendengarkan Bu Rosma gitu kan ya. Iya. Oke, mungkin itulah, apa namanya, ya seperti tadi yang saya yang saya harapkan gitu. Semoga lancar lah semuanya pada pada lancar. Amin amin. Iya, Pak. Terima kasih atas Iya, semangatnya, sama-sama. dukungannya, dan menguatkan rencana yang saya akan buat. Iya, Terima kasih atas segala motivasi dan dorongannya Bapak. iya. Bagaimana Bu, setelah tadi berdiskusi, setelah tadi ngobrol-ngobrol, perasaannya sekarang seperti apa? Perasaannya sangat senang, sangat lega, terus lebih enjoy lagi, karena ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya, juga ada yang mau merespon rencana saya Hmm, dan apresiasi rencana yang akan saya iya, iya. lakukan. Saya sangat senang karena telah dikuatkan gitu untuk melakukan sebuah tindakan perubahan. Iya, 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 iya. Ya, itu mungkin dulu ya. Sekali lagi saya tunggu untuk di momen ngobrol berikutnya. Mudah-mudahan ada kabar gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rosma sudah mempercayakan kepada saya. Iya, sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi